orang-orang seperti Zakir Naik, orang-orang seperti Donditan, orang-orang seperti Zuma, orang-orang seperti Nandar, ya, atau orang-orang sejenis mereka, termasuk almarhum Ahmad Didat. Orang-orang ini ternyata belajar Alkitab dan berusaha menjelaskan Alkitab, ya. Mereka belajar Alkitab, ya, lalu berusaha menjelaskan Alkitab. Apa yang mereka pelajari? Bagian-bagian firman yang dalam pandangan mereka ini adalah senjata untuk meruntuhkan iman Kristen. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Kesempatan kali ini kita akan mendengarkan curhatan dari Pendeta Mel Atok, yang mana dengan kehadiran banyak sekali dari apologet Muslim ternyata mampu mengguncang keimanan Kristen, dan hal ini membuat Pendeta Mel Atok semakin ketar-ketir. Nah, bagaimanakah curhat Pendeta Mel Atok? Mari kita simak videonya. Nah, kalau yang sudah Kristen saja ada istilah ilegal apabila tidak ada meterai Roh Kudus, tidak ada kepenuhan Roh Kudus, apalagi orang-orang seperti Zakir Naik, orang-orang seperti Donditan, orang-orang seperti Zuma, orang-orang seperti Nandar, ya, atau orang-orang sejenis mereka, termasuk almarhum Ahmad Didat. Orang-orang ini ternyata belajar Alkitab dan berusaha menjelaskan Alkitab, ya. Mereka belajar Alkitab, ya, lalu berusaha menjelaskan Alkitab. Apa yang mereka pelajari? Bagian-bagian firman yang dalam pandangan mereka ini adalah senjata untuk meruntuhkan iman Kristen atau menyerang Kristen, ya. Mereka cari ayat-ayat yang diantaranya mereka bilang Allah kok makan minum, Allah kok mati, ya, seperti kita rayakan kan kematian Tuhan Yesus tuh, ya kan, di Golgota, ya. Orang-orang jenis mereka mayoritas punya pertanyaan itu. Kalau memang dia Allah, kenapa dia lapar? Mereka tahu tuh ada datanya Yesus lapar. Kalau memang dia Allah, kenapa dia mengalami hal-hal yang manusia alami, terutama dia mati? Lalu kalaupun dia bangkit, sekalipun mereka tidak percaya kebangkitan, karena mereka kan bukan Kristen, mereka kan orang Muslim. Lalu mereka belajar Alkitab, tapi mereka mempertanyakan kepada kita, kalau memang dia bangkit, siapa yang membangkitkan dia? Ya, betul Bapak Pendeta Mel Atok, ya. Banyak sekali dari para apologet Muslim khususnya yang ada di Indonesia saja ternyata mampu meruntuhkan keimanan jemaat-jemaat gereja. Terbukti apa? Banyak sekali dari umat Kristen yang menyimak perdebatan, lalu dari hasil menyimak perdebatan tersebut mereka menjadi lebih kritis dan logis, sehingga mulai terkikis keimanan Kristennya, dan lalu dari mereka satu persatu masuk Islam. Itu adalah realita yang tidak bisa dibantah. Dan yang perlu kita luruskan dari framing Pendeta Mel Atok, ya, para apologet Muslim itu tidak berusaha menjelaskan, tetapi dari mereka cukup menunjukkan ayat dari Bible dan membacakannya. Ternyata memang Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak mampu berbuat apa-apa, dan lain sebagainya. Di sini Pendeta Mel Atok bertanya, siapakah yang membangkitkan? Sebenarnya pertanyaan yang sangat mudah itu bisa dilihat di dalam Bible kepunyaan Pendeta Mel Atok sendiri, ya. Misal kita akan tampilkan sebuah ayat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi.
Nah, sangat jelas sekali di sini ya, ternyata Yesus dibangkitkan oleh Allah. Yesus yang notabene Tuhan yang disembah oleh Pendeta Mel Atok dibangkitkan oleh Allah, Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Jadi lebih berkuasa yang mana antara Yesus dengan Allah? Nah, dari sini jemaat gereja yang mau mempergunakan logika dan akal sehatnya pasti akan mengetahui Yesus hanyalah utusan Allah. Yesus tidak mampu berbuat apa-apa melainkan kehendak dari Allah. Nah, dari situlah maka akan lebih banyak lagi dari jemaat-jemaat gereja yang bersyahadat masuk Islam. Boleh nggak sedikit cerita aja alasannya? Apa karena ikut-ikutan kakaknya, atau karena mau menikah, atau karena apa? Sebenarnya sih kalau aku flashback lagi ke yang dulu-dulu ya, emang kalau waktu aku SD itu aku pernah minta ke tante sama ke mbak aku buat belajar sholat. Oh, itu dulu aku pernah. Cuman ya waktu itu karena ketahuan sama mama terus mbak juga dipecat, jadi udah nggak pernah lagi. Oh, terus juga tahu tuh kakak itu. Iya, terus juga pas Lebaran ini aku juga ke rumah kakak lah ngobrol-ngobrol tentang Muslim segala macam sebagainya. Terus juga kayak mencari tahu lah kayak kebenaran tentang Alkitab itu gimana, Al-Quran gimana. Terus ya setelah aku cari tahu itu semua, jadi semakin yakin aja sih buat pindah ke Islam. Alhamdulillah. Jadi sudah rela ninggalin yang katanya Tuhan Yesus. Betul. Ada ibu-ibu mau masuk Islam, dia berdoa dulu. Doanya dia tetap panggil Tuhan Yesus. Tapi bilangnya apa? Tuhan Yesus, saya mau pamit ya. Ada juga ibu-ibu ketika besok mau bersyahadat, malamnya apa? Dia juga berdoa. Dia bilang saya takut Tuhan Yesus marah, kata gitu. Ya, jadi memang kita harus banyak belajar. Oke. Alhamdulillah kalau begitu sudah tidak ada yang menghalangi Natasha untuk bersyahadat. Kalau tidak keberatan, saya pengen Natasha bersyahadat pakai hijab. Oke. Boleh? Boleh. Di saat Pendeta Esra Soru curhat tentang apologet Muslim yang mencerahkan ya, terkhusus Koh Donditan ini, ternyata di saat yang lain Koh Donditan sedang sibuk akan membimbing bersyahadat dari para jemaat gereja, dari para umat Kristen yang satu persatu masuk Islam. Pernyataan memeluk agama Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam, di surat Al-Imran 19. Al-Imran 19. Dengan ini saya, Natasha Angelica, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Natasha sudah Muslim. Nanti belajar ya. Biasa di gereja sebutnya Allah, sekarang kita sebutnya Allah. Nanti belajar pelan-pelan ya. Pokoknya belajar Islam itu step by step. Semua ada waktunya. Oke? Nangisnya sambil ketawa. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang di dalam kebenaran agama Islam untuk saudari Natasha Angelica yang mana dibimbing oleh Koh Donditan bersyahadat. Kita doakan untuk saudari Natasha mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Demikian teman-teman, update mualaf terbaru dan juga curhatan dari Pendeta Mel Atok. Mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.